Soal cinta itu tema yang paling banyak disalah mengerti di seluruh dunia. Karena love yang dimaksud oleh apalagi orang muda dengan love yang Tuhan maksudkan itu seringkali tidak sama, tidak sesuai. Ya, dan nanti sebelum kita ungkapkan lebih jauh, maka istri saya, kekasih hati saya, termasuk pacar saya, akan sharing kepada kita lebih dulu. Ya, nanti pun kalian kalau sudah menikah, pasanganmu itu harus tetap jadi pacarmu. Ya, jangan bilang begini nanti, kenalkan ini mantan pacar saya yang adalah suami atau istri saya. Itu namanya kemesraan telah berlalu. Perkenalkan nanti dari pacaran sampai menikah pun pasanganmu tetap jadi pacarmu. Kenapa? Karena in love tadi itu, ya, the true love yang benar itu. Oke, silakan kekasihku, Dinda pengantinku, kebun tertutup. Kalau sharing saya berdiri dulu ya, karena kalau berdiri lebih semangat. Nanti kalau pas talk show baru duduk. Oke, shalom teman-teman anak muda. Biasanya panggilannya guys gitu ya. Kalian pasti berpikir, wah masih muda, energi muda, tenaga muda, masih sehat, perjalanan masih panjang. Wow, aku happy dulu, menikmati masa mudaku, menikmati kehidupanku. Tuhan Yesus, gereja, pelayanan, oh nanti aja deh. Sekarang mumpung masih muda, masih bersuka cita dulu, masih gembira dulu, nikmatin hidup. Tapi justru saya mau tekankan di sini, justru kita membangun kasih sayang, kemesraan, haus dan lapar akan Tuhan itu from now, dari sekarang. Jangan berpikir nanti. Saya kalau gini cerita ingat sama mantu saya. Mantu saya tuh badannya tinggi besar teman-teman, 184, terus badannya gagah. Nah dia kerjanya kerja fisik, dia suka cuci mobil, pekerjaannya cuci mobil yang detailing car, itu yang dari waxing, cuci, shampooing mobil. Kalau kita selalu setiap hari video call jam 6 pagi setelah kita misbah keluarga, Semi, Tirsa, Tevi minum vitamin, ketawa mereka. Kalau kita bilang vitamin, mereka tuh ketawa karena mereka punya pola pikir, mindset bahwa mereka tuh sehat gitu ya, masih oke. Tapi untuk bicara keintiman sama Tuhan harus start from now. Tolong dibukakan dalam Ayub pasal 29 ayat yang keempat. Kenapa kita harus memulai dari sekarang? Sekalian nanti saya sharing tentang Pak Roni yang COVID, kita semua sudah tahu. Di situ dikatakan Ayub seperti ini, sama seperti ketika masa remajaku. Oke, yang ini perlu dibaca karena ini penting supaya kita semua nggak punya pola pikir, oh Yesus itu nanti aja, oh Yesus itu nanti. Yang penting kita menikmati dulu. Ayub pasal 29 ayat yang keempat, kita semua pasti punya dong. Ininya kita buka aja deh. Oke, kita baca sama-sama ya teman-teman. Nah, ini sudah 1, 2, 3. Seperti ketika aku mengalami masa remaja. Siapa yang remaja di sini? Remaja itu katakanlah yang 20 tahun ke bawah. Siapa yang 20 tahun ke bawah di sini? Nah, 20 tahun ke bawah di sini, firman Tuhan berkata, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika sama-sama teman-teman katakan, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi kapan? Sekarang. Nah, selanjutnya saya mau share karena saya bagi waktu sama suami saya 10 menit, Pak Roni yang 20 menit. Yang kedua adalah Daud. Daud itu kita tahu ceritanya, dia nggak disayang sama papahnya, kakak-kakaknya pun mengentengkan dia. Tapi ketika dia tidak disayang itu, yang firman Tuhan berkata, dia cuma mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi kenapa dia semangat? Ketika dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia bawa kecapi, my friends. Dia pergi ke padang rumput dan di situ dia kan, saya bayangkan dia perginya dengan penuh semangat, penuh gairah, bukan karena kambing dombanya supaya makan rumput, karena di situ dia mau ketemu kekasihnya. Ketika dia bawa kambing dombanya, dia begitu bersemangat pergi karena dia tahu dia akan menemui kekasih hatinya ini. Kenapa saya bisa menyimpulkan ini? Karena pada waktu dia mengalami badai tekanan demi tekanan, dia mau ditombak oleh Raja Saul 2 kali, kemudian dia dikejar, dia sampai pura-pura gila, tapi dia kuat. Dia bahkan berkata
pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena sebelum dia ngalamin itu semua, dia bergaul karib sama Tuhan. Hai guys, teman-teman anak muda di tempat ini, kenapa sih kita harus membangunnya mulai sekarang? Karena kita mempersiapkan fondasi yang kuat. Kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa, tapi kita lihat apa yang terjadi sama Ayub. Ketika segala miliknya habis, anak-anaknya mati, sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya menghina dia, dan semua itu pergi meninggalkan dia. Kemudian apa yang terjadi sama Daud tadi sudah saya ceritakan. Bahkan dia dikejar-kejar, diperlakukan seperti itu. Yusuf juga, anak muda ini, bahkan dia dibuang ke sumur. Kita tahu ceritanya. Nah, buat anak muda kalau tanpa fondasi yang kuat, apa yang terjadi ketika dikejar sama istri Potifar? Siapa yang nggak mau sih? Dong. Iya kan, dia dipercaya sudah. Kalau enggak punya fondasi yang kuat, lewat Bapak Ibu, teman-teman. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Saya tutup sebelum saya serahkan lagi kepada Pak Roni. Pada waktu Pak Roni COVID, saya ingat gini, Matius 7 ayat yang ke-24-25. Di situ dikatakan seperti ini. Siapa orang yang tolong dibukakan aja Matius 7, 24-25. Orang bijak adalah orang yang setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Sama-sama katakan. Baca deh. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian perhatikan, turunlah hujan, banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Siapa bilang orang yang intim sama Tuhan semuanya mulus-mulus aja, semuanya baik-baik aja? Justru fondasi perlu dibangun mulai sekarang. Karena ketika itu semua datang dan rumah itu tidak rubuh, justru kita menjadi berkat kalau kita nggak rubuh. Itu loh, itu. Nah, pada waktu Pak Roni terdiagnosa COVID 21 Maret. Apa yang terjadi? Waktu itu kan Pak Arifin putuskan bahwa kita dulu aja keep, nggak perlu orang lain tahu dulu itu, karena itu masih awal-awal gitu ya. Dan apa yang terjadi? Tiap hari Pak Arifin tuh telepon dan menguatkannya saya tuh heran. Pak Arifin tuh menguatkan seperti ini. Saya tahu sebelumnya ayat Matius 7, 24-25. Tapi sebelum peristiwa Pak Roni sakit, saya nggak benar-benar memahaminya. Tapi begitu Pak Roni sakit, saya baru benar-benar ngeh. Dan ini buat kita semua anak-anak muda. Pak Arifin telepon gini, Nancy, beliau tuh paling unik kalau manggil saya, bukan Nancy tapi Nancy, Pak bahasa Belanda gitu ya. Nancy, Roni itu pasti diluputkan Tuhan karena dia itu sayang sama orang miskin, karena dia itu hidupnya sederhana. Nanti besoknya lagi ngomong karena itu dia itu mencintai Tuhan dengan tulus. Besoknya lagi ngomong karena dia itu menyayangi dan menghormati orang tua. Saya terbersit gini, loh, masakan kita itu minta suami sembuh karena perbuatan baik yang kita lakukan sih? Pola pikir saya dengan kata-katanya Pak Arifin itu sempat berpikir seperti itu. Masakan minta sembuh gara-gara kita mengingatkan Tuhan perbuatan baik yang kita lakukan. Ternyata saya baru paham pas Pak Roni sakit bahwa bukan berarti kita mau membangkit perbuatan kita, tapi maksudnya Pak Arifin mengingatkan saya bahwa selama ini kami itu bukan hanya membaca, tapi kami melakukan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi begitu badai datang, angin datang, kita ngalami yang namanya galau, nggak bisa dipungkirin. Pak Roni juga pernah bersaksi ya, kalau ini nggak diluputkan Tuhan, bukan mujizat Tuhan lewat kok teman-teman. Karena kondisinya berat dan terlambat. Tapi ini adalah produk 100% kemurahan Tuhan. Dan makanya dari sini saya tahu, oh itu toh yang dimaksudkan ketika kita membaca dan melakukan firman. Suatu kali badai itu datang, kita tetap bertahan, dan apa yang terjadi justru hidup kita jadi berkat. Hai anak muda, kapankah kita bangun fondasi sekarang? Firman Tuhan berkata ketika masa remaja, kita izinkan Tuhan mau untuk membangun gini, kita
harus membuat hidup kita supaya Tuhan bangun bangunan yang besar, yang mulia lewat hidup kita. Tapi bagaimana? Mulailah sejak sekarang untuk membangun fondasinya. Dan ketika semua itu nanti tiba, ada tantangan, kita justru jadi berkat buat teman-teman setiap kita, bahwa kita tahan berdiri. Sebelum terakhir saya serahkan kepada Pak Roni, dalam perjalanan ke sini Pak Thomas, kami itu bertelepon video call dengan 4 orang. Karena anak Pak Gembala, saya sebutin ya, di Rok Praya Pak Ferry, Pak Thomas kenal ya? Perempuan masih umur 22 tahun. Mengalami batuk darah yang tidak berhenti-berhenti, dan CT scan diagnosa sementara yang akan dibiopsi dalam hari-hari minggu ini, kanker ganas, 22 tahun. Kita jangan berpikir, oh aku sehat, saya bukan berarti ngancam kalian, no. Tapi maksudnya gini loh, banjir, hujan itu anytime bisa datang. Jadi kita sekarang, kapankah waktunya kita membangun kasih, cinta, fondasi dengan Tuhan? Sekarang. Sama seperti Daud, ketika dia Tuhan adalah gembalaku, dia semangat cari Tuhan. Karena dia mau buat temu sama kekasih hatinya. Oke. Ya, seperti yang saya katakan bahwa cinta adalah satu hal yang paling banyak disalah mengerti. Kenapa? Bayangkan orang-orang di luar sana bilang gini, ketika mereka hubungan seks di luar nikah, mereka sebut apa bahasa Inggrisnya? Making love. Make love. Loh, buat cinta. Siapa lu? Kok sampai istilahnya making love? Love yang apa yang mereka buat itu? Ya. Dan kita tahu mesti bahwa seks di luar nikah itu kekejian di hadapan Tuhan. Sebab dalam kasih itu ada beberapa level. Jadi maksud banyak orang muda making love itu ternyata love-nya itu lust. Hawa nafsu yang sifatnya kalau bahasa Yunani pakai kata eros. Kasih karena hawa nafsu. Nah itu diwujudkan kalau suami istri, silakan. Ya, jangan pernah di luar ketentuan rule hukum yang Tuhan tetapkan. Hubungan suami istri, hubungan seks hanya boleh dalam wadah yang disebut suami istri. Karena seks itu holy, kudus di hadapan Tuhan. Ya. Nah, lalu kemudian ada lagi yang disebut dengan kasih yang disebut filia, kasih persaudaraan, ya, seperti kakak adik dan sebagainya. Itu pasti ada di antara kita. Tetapi ada kasih yang sebetulnya kasih yang paling tinggi yang Tuhan inginkan. Itu yang disebut dengan agape, kasih ilahi, kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan. Kalau masih pacaran, kamu bisa ngomong sama pacarmu, ya. Coba nyanyikan lagu gini. Tindih saja. Darling, I love you. Belum lahir ya. You don't know how I love you. Wah, ya. Mungkin kalau zaman kalian gini. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Terus refrennya kan, aku cinta kepadamu. Sayang ini hanya untukmu, untukmu, untukmu. I love you, baby. Pertanyaannya, love-nya itu love yang mana? Kalau kamu masih anak muda, I love you, itu karena ada alasannya. Kenapa? Baik orangnya. Ada alasannya. Kenapa? Aduh ganteng deh. Ya. Aduh kayak bintang film Korea. Ya. Aduh badannya bagus kalau untuk cewek, cantik. Saudaraku dikasih Tuhan, itu kasih yang menggunakan alasan. Tetapi cinta Tuhan Yesus kepada kita itu kasih tanpa syarat, tanpa alasan. Ya, saya mau katakan kepada setiap kita, dan itu dibuktikan lewat Yesus Kristus mati di atas kayu salib buat dosamu dan dosaku. Tanpa pengorbanan Yesus menggantikan dosa kita, maka sia-sia binasa hidup kita.
Sebab itu kita bersyukur. Ya, jangan sampai kita orang muda hanya sekedar beragama Kristen, tapi miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, katakan Tuhan, aku mau mengalami kasih-Mu secara nyata dalam hidupku. Dan caranya yang terbaik adalah buat keputusan untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka kasih agape, kasih ilahi itu akan bekerja dalam diri kita, sehingga dengan modal kasih agape itu kita bisa mengampuni orang yang bersalah. Kenapa? Sudah mengalami, kita diampuni, disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Nah, kalau sudah di dalam kasih ilahi seperti ini, maka perlu hidup di dalamnya dari hari ke hari. Ya, dalam penyucian diri kita ada 3 istilah, ada 3 level. Yang pertama namanya positional sanctification. Disucikan secara posisi. Dulu orang jahat, karena kita disucikan oleh kasih Kristus dan darahnya, maka kita menjadi orang benar. Dulu dikuasai kuasa kegelapan, sekarang masuk kerajaan terang. Dulu kuasa iblis, sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu yang disebut dengan positional sanctification. Nah, setelah itu nggak berhenti sampai di sini, maka kita harus menjaga hidup. Ya, itulah yang disebut dengan progressive sanctification. Penyucian secara terus menerus. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jaga hidup dalam kemurnian, kekudusan sebagai ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Ketika saya putuskan untuk saya menikah dengan istri saya, maka saya tidak boleh lagi ada hati kepada perempuan yang lain. Maka saya harus pastikan bahwa istri saya ini, kekasihku ini, pacarku ini, namanya Nancy Limantono ini, adalah wanita yang paling saya cintai dan tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus tentunya. Dia harus pasti. Sama, pastikan dalam hidupmu. Ya, saya mau katakan kepada setiap kita, Yesus Kristus must be the first. Karena dia sudah memberikan nyawanya. Sudah nggak perlu tanya buktinya apa lagi. Buktinya adalah mati buat kita di atas kayu salib. Setelah itu dia dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, mengambil kunci kerajaan maut dan iblis. Hari ketika dia bangkit mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan kemudian dia naik ke sorga. Ngapain? Menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Mari saya mau katakan, cinta seperti itu loh, nggak peduli. Oh, saya dari keluarga miskin, oh saya dari keluarga yang hancur dan sebagainya. Dia tidak peduli, dia mau terima kita apa adanya dan bukan ada apanya, tanpa syarat. Itulah kasih. Saya harus jaga. Ini yang disebut progresif. Tetapi nanti akan waktunya namanya perfected sanctification, penyucian sempurna. Kapan? Waktu kita ketemu Tuhan Yesus. Nah, saya ingatkan kepada setiap kita, dalam masa penjagaan pemeliharaan ini, Tuhan berkata dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Ini dia ngomong kepada jemaat di Efesus. Ini gambaran gereja sepanjang zaman, ya. Salah satunya gereja yang ada di sepanjang zaman itu termasuk hari ini, itu gereja Efesus. Gerejanya bagus, ya. Mereka pengajaran oke, rajin, pelayanan, bekerja, waduh tekun. Bisa bedakan rasul palsu, rasul asli. Tapi Tuhan berkata dalam Wahyu 2:4 begini, namun demikian aku mencela engkau. Wow, mencela loh. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, ini dia. Terus Tuhan berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Perhatikan orang muda. Setelah kita mengalami kasih Kristus, diampuni dosa kita, menerima dia sebagai Tuhan dan Raja Juru Selamat kita, Tuhan minta kita jaga hati ini supaya api kasih ini terus membara, jangan padam. Saya dengan istri saya harus jaga cinta saya. Banyak godaan dalam pelayanan, pendeta aja digoda kok, apalagi pengusaha. Tapi saya tetap memutuskan, saya tidak boleh berpaling. Saya harus fokus kepada pasangan saya sendiri. Saya tidak boleh lihat perempuan yang lain. Saya tidak boleh lihat hati. Itu keputusan. Sama,
kita harus membuat keputusan. Kita tidak boleh kembali kepada cara hidup sia-sia, kepada dunia. Tapi kita konsentrasi, fokuskan kepada kasih Kristus tanpa syarat tadi. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Nah, pertanyaannya sekarang, apa ciri-cirinya orang yang meninggalkan kasih mula-mula? Ciri-cirinya apa? Tadi istri saya cerita tentang Ayub dan Daud yang punya keintiman dengan Tuhan. Perhatikan, tanda orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula, meninggalkan kasih mula-mula, apa itu? Dia sudah tidak bisa intim lagi sama Tuhan. Sudah ada distraction, gangguan, distortion, penyimpangan, bahkan ada apa yang disebut dengan deviation, penyimpangan sudah terjadi, ya, sudah meleset, sudah bergeser dengan keinginan dunia, dengan apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, hidup di dalam kompromi dengan dosa. Nah, pencemaran jasmani dan rohani sedang terjadi. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, ingat, cek dulu. Kalau orang tanda-tanda COVID apa? Saya dulu ya, demam tinggi 39,1. Kedua, apalagi batuk terus menerus. Ketiga, hilang rasa di lidah. Keempat, saya alami diare, buang-buang air. Ya, 4 tanda utama ini ada pada diri saya. Lalu CT scan dilihat bercak putih, langsung tanpa swab waktu itu dokter langsung bilang corona pasti. Dan betul, kemudian di swab ketahuan hasilnya memang betul-betul corona. Jadi gejala-gejala, perhatikan, kalau kita sudah enggak sama Tuhan lagi, hati-hati. Ya, kok saya jadi biasa-biasa? Saya kok lebih senang kepada hal-hal yang bersifat duniawi ya, daripada memelihara kesucian, hubungan intim dengan Tuhan. Hati-hati, itu gejala. Tapi yang kedua juga, kenapa? Kalau seandainya kita sudah tidak ada lagi hati untuk orang-orang yang terhilang, tidak ada perasaan lu masuk neraka kayak apa-apa sama orang lain, kita acuh tak acuh, kita bahkan cenderung bukan urusan gue. Hati-hati, itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa iya ya, something wrong in my heart. Ada sesuatu yang gak beres dalam hati saya. Kalau ada tanda-tanda seperti ini, mari saya beritahu, Tuhan bilang apa di sini? Bertobat. Kenapa? Dibilang gini, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Kamu tidak perlu berzina, kamu tidak perlu bikin dosa apa, saudaraku. Tapi kalau kamu tidak jaga hubunganmu dengan Tuhan dan kamu meninggalkan kasih mula-mula, di mata Tuhan itu sebuah kejatuhan. Kejatuhan. Halo orang muda, sebab itu mari pertahankan api yang membara cita kita dengan Kristus Yesus. Jangan tanya kasih Yesus, sudah dibuktikan mati di kayu salib, mau apa lagi? Itu karya yang terbesar, karya terhebat, bukti cinta, memberikan nyawanya. Sebab itu malam ini, kalau ada di antara kita mulai cenderung kepada dosa, kita mulai tidak ada hubungan dengan Tuhan, mulai kita doa-doa kita, karena Alkitab katakan, lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Ingat, baru pertama bertobat, terima Yesus dulu. Rajinnya kita melayani, rajinnya berdoa, rajinnya baca Alkitab, rajinnya kita memuji menyembah. Mana lagi sekarang? Kalau itu mundur dari harapanmu, hati-hati. Itu gejala, itu tanda awal. Ya, tahun 87 saya bertobat penuh Roh Kudus. Dan saya buat keputusan sama Tuhan. Tuhan, aku mau bangun hubungan pribadi. Aku mau berdoa. Aku mau menyembah. Aku mau baca Alkitab. Aku mau jaga hati dan puji Tuhan. Dari tahun 87 sampai hari ini, kami bangun pagi berdoa menyembah Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Ya, hubungan dengan Tuhan terjaga. Karena seperti itu yang Tuhan inginkan. Kalau ada di antara kita sudah mulai menyimpang, maka ingat, lakukan lagi apa yang semula engkau pernah lakukan. Kalau kita sudah lama, ya dulu aku cari Tuhan sungguh-sungguh, aku bisa nyembah Tuhan secara pribadi. Sekarang kok nggak lagi ya? Aduh, kembali lakukan. Bertobat sungguh-sungguh. Bertobat itu metanoia, change the way of our thinking, because something new is coming. Kita bertobat
dengan jalan merubah pola pikir kita, karena ada sesuatu hal baru datang. Hal baru itu apa? Itulah yang disebut dengan pola pikir kerajaan Allah. The kingdom of God telah datang menerangi kita. Maka kita harus merubah pola pikir kita, taklukkan dengan firman, taklukkan kepada kehendak Tuhan. Dan resiko yang paling berbahaya dikatakan, aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Apa sih diambil kaki Dian? Diambil kaki Dian artinya keselamatan kita terhilang. Ya, kami mempercayai bahwa keselamatan harus dijaga. Oke, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat cukup sekali seumur hidup, tapi bertobat itu harus terjadi setiap hari. Sebab itu ada janji Tuhan, tapi jangan khawatir. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Wow. Jadi itu harus ada keputusan kita. Orang muda, perhatikan. Sejak kamu muda, cek baik-baik. Jangan sampai kasih mula-mula kamu meninggalkannya. Tandanya apa? Kita mulai condong kepada dosa. Hati-hati pornografi hari-hari ini. Handphonemu hati-hati. Ya, tawaran itu sedang muncul di mana-mana. Kedua, kalau kita sudah mulai tidak ada keintiman lagi dengan Tuhan, malas untuk kita merenungkan firman, penyembahan pribadi, doa. Yang ketiga, tidak ada kasih belas compassion kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kita sudah stop berhenti untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini. Maka firman Tuhan malam ini, bertobatlah. Lakukan lagi semula seperti yang semula engkau lakukan. So kalau enggak kamu lakukan, Tuhan akan mengambil kaki Diannya. Malam hari ini buat sebuah keputusan dalam dirimu, agar supaya sungguh-sungguh kasih Allah nyata kembali berkobar, sehingga kita on fire apapun. Sebab kasih agape bukan kasih yang begini, jikalau ya, jika kamu baik, kalau Tuhan berkati, maka aku akan terus melayani. Kalau Tuhan kabulkan doaku, maka aku akan terus mengikut Tuhan. Itu bukan kasih sejati. Kasih sejati itu begini, walaupun aku banyak tantangan dalam kehidupan, aku tetap berkata, I believe in you, I trust in you. Amin. Walaupun aku sedang dalam pergumulan, aku diizinkan mengalami lembah kekelaman, aku tetap berkata, aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Karena kematianmu kayu salib buat dosaku suatu bukti cintamu tanpa syarat, tanpa alasan, dan sikap dan sifat cinta Tuhan kekal adanya. Malam hari ini saya akan mengajak orang-orang muda, baik yang onsite maupun yang online. Kalau kamu sadar bahwa ada gejala-gejala, ini jauh lebih buruk akibatnya daripada COVID. Karena apa? Akan hilang jiwanya selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Kalau ada di antara kita kecenderungan kepada dosa mulai, kebiasaan lama terjadi, pornografi kembali, bohong kembali, kita kembali kepada sisi lain kita melayani, sisi lain kita, tapi kita hidup di dua sisi. Hati-hati, kita mungkin telah meninggalkan kasih mula-mula. Yang kedua, kita sudah gak bisa lagi intim sama Tuhan. Kita gak punya komitmen untuk menyembah pribadi, doa pribadi, baca Alkitab. Hati-hati. Dan yang ketiga, hati-hati kalau kita sudah gak ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum bertobat, belum terima Tuhan dalam hidup mereka, dan kita tetap diam saja, maka itu sebuah tanda kita telah meninggalkan kasih mula-mula. Ambil keputusan malam ini, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau lakukan lagi apa yang dulu sudah saya lakukan dan sudah saya lama tinggalkan. Yang awal-awal saya ikut Tuhan dulu. Sekarang saya mau minta apimu lagi Tuhan. Bakar saya dengan api cintamu. Sebab cintamu tanpa syarat, tanpa alasan bagiku. Dan aku mau kepada Tuhan sekarang, tanpa syarat, tanpa alasan lagi. Coba cek gejala-gejala meninggalkan kasih mula, itu serius. Karena Tuhan bilang itu sama dengan kejatuhan. Kamu mungkin berpikir, oh saya nggak sampai berbuat dosa sejauh itu kok. Enggak. Coba cek yang pertama.
Kalau seandainya sekarang kamu cenderung untuk hidup dalam dosa, kembali gaya hidup dosa yang lama. Itu serius di mata Tuhan. Yang kedua, hubunganmu dengan Tuhan sekarang on off. Nggak ada keintiman lagi. Hati-hati. Yang ketiga, nggak ada belas kasihan sama jiwa-jiwa yang terhilang. Kita egois, kita berkata, itu urusan dia, bukan urusan gua. No. Malam hari ini, yakinkan kamu harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Yakinkan Kristus adalah segala-galanya, karena dia memang sudah mati buat kita. Seharusnya kita yang terpaku di kayu salib. Dia angkat hidup kita, ini luar biasa. Saya tidak akan bosan-bosan memberitakan, karena inilah Injil. Sebab Injil itu kekuatan Allah. Jadi ternyata saya juga baru disadarkan nih, ternyata ada yang lebih bahaya dari COVID ya. Kehilangan cinta mula-mula dengan Tuhan. Wow, itu mengerikan banget. Hari-hari ini orang takut kena COVID, tapi ternyata ada yang lebih mengerikan dari COVID. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh. Ya, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan, jangan malu-malu. Mumpung masih ada Pak Roni sama Bu Nancy di sini. Oke, Dian, ini ada yang bertanya nih, Pak Roni dan Kak Dian. Saya kok Kak Dian sih, Bu Nancy. Hari-hari ini kan lagi marak nih anak-anak muda yang menjalin percintaan dengan beda keyakinan. Lalu ada yang berprinsip begini, nggak apa-apa lah, kan kita boleh menjangkau mereka. Nah, kalau menurut Pak Roni dan Bu Nancy gimana tuh? Boleh nggak sih Pak, Bu, kita tuh menjalin hubungan dengan yang beda keyakinan dengan tujuan kita bisa menjangkau mereka nanti untuk percaya Tuhan? Ya, itu hubungan apa ini maksud? Pertemanan biasa? Pacaran. Oh, kalau pacaran, mari saya bacakan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Ya, Alkitab mendeskripsikan betul bahwa tidak bisa dijadikan satu antara terang dengan gelap. Ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jelas loh Alkitab bilang ya. Dan kamu harus tahu bahwa dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah, Alkitab itu, perkataan firman itu hukum, law, undang-undangnya. Ya, dan law has no feeling. Dia nggak ada perasaan. Artinya apa? Dia tegas. Seperti ini. Nggak bisa, ayo dong kasih kelonggaran sedikit ya. Kan aku baik, perpuluhanku banyak loh. Nggak bisa. Ya, tegas. Sebab persamaan apakah dapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas jawabannya tidak bisa. Tapi kalau pertemanan biasa untuk menjangkau dia, memperkenalkan Kristus, silakan. Tapi kalau untuk jadian, sudah jadian, jangan punya motivasi mendekati karena menjangkau. Serahkan ke orang lain saja untuk penjangkauan. Ya, makasih. Kasih tepuk tangan dong. Jadi udah jelas ya, kalau berteman boleh ya Pak Roni, tapi TTM juga nggak boleh ya Pak. TTM juga nggak boleh. TTM juga nggak boleh ya. Jadi teman-teman yang ada di tempat ini dan juga yang TTM itu bahaya loh. Buat kalian di persahabatan di dunia itu kayaknya keren, teman tapi mesra. Lo mesranya sampai di mana? Kalau sudah kemesraan itu, pertemanan dalam kemesraan, saya khawatir dia nanti bisa setia kalau dia tidak bisa setia kalau menikah suatu hari. Karena benih kemesraan yang diobral sama teman biasa. Halo? Iya. Seharusnya kemesraan itu eksklusif dong kepada orang yang dicintai, gitu ya. Oke. Jadi itu tadi ya jawabannya keren banget dari Pak Roni. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Ayo, ada yang mau bertanya, jangan malu-malu, mumpung ada yang expert nih soal cinta. Oh ya, boleh Kak Franky. Ya, pakai mic dong. Ya. Atau gini, satu kita bahas sana, saya Oh, oke, berdua boleh. tidak akan ketularan dong suami istri kok. Udah kaset lah artinya. Terima kasih Pak Roni, Ibu Nancy. Mungkin mau sedikit ini aja sih Pak. Waktu Pak Roni yakin ketika Pak Roni bakalan sama Ibu Nancy, boleh tahu nggak Pak?
ada apa gitu loh, maksudnya, oh ya ini loh dari Tuhan gitu loh. Tandanya. Ya tandanya Pak. Gitu, Oke. Tanda-tanda telah nyata. Terima kasih Pak Roni, Bu Nancy. Oke. Karena kamu tanya sifatnya untuk saya, pengalaman saya. Tapi ingat loh orang muda ya, pengalaman saya bukan berarti pengalaman harus jadi pengalamanmu. Tiap orang punya cara sendiri-sendiri, Tuhan akan menyatakannya. Tapi kalau ditanya pengalaman saya, ya jelas dong. Pertama saya jatuh cinta dong. Harus ada feelings of love dulu, ya. Harus ada perasaan cinta, mengagumi dia, menyukai dia seperti itu. Tapi ini yang saya lakukan sejak saya bertobat. Karena sebelum saya bertobat, walaupun pendek kecil gini, laku juga saya gitu ya. Nggak tahu kenapa kok banyak cewek mau sama saya. Ya padahal saya kecil, bukan anak orang kaya atau apa gitu. Mungkin karena ya saya suka bercanda apa ya, jadi mereka jadi terkesan seperti itu. Tapi begitu saya bertobat, dulu saya gampang sekali kalau cewek mata dengan mata, lalu dia kelihatan wah suka sama saya, nggak lama saya tembak, dor gitu ya. Nggak, artinya saya bilang I love you, ini ikhli bedi, sarang iyo dan sebagainya. Lalu bangun pacaran. Tapi sejak bertobat, ini saya bersaksi kepada saya kuliah waktu itu di Erlangga Surabaya, dan waktu saya bertobat, saya berkata, Tuhan, sebelumnya aku udah banyak pacaran dengan cara dunia, melakukan dosa di hadapanmu. Sekarang aku mau bertobat, aku mau jaga hidup kudus. Itu buat komitmen. Apakah perasaan cinta kepada pasangan pada lawan jenis tetap ada? Tetap, aku normal kok. Aku bukan homo. Ya, saya ketemu cewek, aduh suka aku lihat, mata ketemu mata juga, gitu ya, ada respon. Apa yang saya lakukan? Saya doakan. Saya berdoa. Sekarang dalam Kristus, Tuhan, kok aku suka dia, kok lihatnya ada responnya bagus. Tuhan bagaimana, aku serahkan ini. Saya doakan, tiap hari saya bawa dalam doa. Anehnya begini, semakin saya doakan, perasaan cinta saya kepada cewek itu tahu-tahu tambah lama tambah turun. Saya tahu, bukan ini. Coba kalau dulu sebelum bertobat saya sudah tembak dia, udah jadi pacaran dulu, bahaya. Enggak, terus akhirnya enggak jadi. Ini beberapa kali ya. Pernah di gereja, satu pelayanan. Waduh, penyembah juga. Wah, sudah ini cocok, ini mata ketemu mata, udah kelihatan kan getaran-getaran, kita bisa ngerasa kan, gitu kan. Saya tahu ini ya gitu. Saya bawa dalam doa. Saya doakan dia. Bahkan bukan cuma dia yang saya doakan, orang tuanya saya doakan. Betul, saya serius. Saya bawa Tuhan, saya kok punya rasa senang sama dia. Tuhan bagaimana ini Tuhan? Saya serahkan keputusanmu. Saya doakan, saya berkati dia tiap hari. Mas, ya sering ketemu kan, pelayanan sama-sama, ya di mimbar sama-sama. Karena saya song leader, dia singernya, ya sama-sama gitu. Terus. Tapi kok lama-lama tambah perasaan menurun. Oh, saya tahu ini bukan dari Tuhan. To cut the story short, saya ketemu dia. Dan saya jatuh cinta kepada Nancy ini bukan pada pandangan pertama. Enggak, udah biasa berteman dalam satu pelayanan di Surabaya Praise Center yang dipimpin Pak Timotius Arifin waktu masih di Surabaya. Ya, kita biasa ketemu ya, bahkan orang-orang sudah mulai bahasa Surabayanya macok-macok ke. Jadi udah dibilang, Ron, kamu sama si Nancy aja, ya. Si Nancy juga digodain tuh, Roni tuh, gitu ya. Saya bilang sama orang-orang, arek cilik, saya bilang, masih kecil dia, ya, beda 8 tahun. Ya jadi, enggak lah. Sampai satu hari, dia sedang menari. Dia pinter nari ya. Dan saya selesai pimpin pujian, saya duduk sambil lihat nari. Tiba-tiba, entah kenapa seperti dari surga itu ada malaikat yang bawa panah terus nembak gitu. Asik. Jelek masuk ke sini. Tiba-tiba saya suka lihat dia nari. Suka sekali. Sejak hari itu, aku suka lihat dia ya. Kalau aku suka ketemu dia, dan terus-menerus ketemu, aku tambah kok ada suka ya. Lalu saya berlutut berdoa, Tuhan, aku kok senang sama Nancy. Tuhan, saya doakan, dan semakin saya doakan, perasaan itu semakin membara, bergetar loh. Kok semakin sungguh-sungguh ini, kok semakin loh. Waduh, saya bilang Tuhan. Sampai satu hari saya pernah berlutut, saya ngomong berdoanya tuh kayak orang ngomong keras ini. Tuhan, saya jatuh cinta sama Nancy, saya bilang gitu.
Nah ini karena ini yang terjadi dalam diri saya tidak harus terjadi dalam dirimu ya, beda. Tato Roh Kudus ngomong sama saya di hati yang paling dalam, Roni, dialah yang akan menjadi istrimu. Oh, so sweet. Tapi itu cara saya bukan berarti, tapi saya menganjurkan begini. Kalau kamu suka seseorang, doakan sungguh-sungguh. Daripada cuma sekedar seneng-seneng terus kamu udah kandung nembak, ternyata bukan. Lebih baik mencegah daripada mengobati, men. Betul kan? Ya. Jadi libatkan Tuhan. Saya selalu ngajari anak-anak saya, semuanya saya ajari berdoa, bawa dalam doa siapapun yang kamu sukai, diuji dengan waktu lewat doa-doamu, supaya kamu nggak terjerumus. Udah kadung ngomong cinta, ternyata kamu sendiri ragu, kamu tidak pasti. Terima kasih. Ya. Oh, ditambahi. Oh. Ini sekalian buat cewek-cewek lah ya, mewakilin cewek-cewek di sini. Yang pertama buat cewek-cewek gini, mintalah, karena kan firman Tuhan bilang mintalah, jadi tidak apa-apa minta. Terus yang kedua gini, kalau kita punya kriteria atau sesuatu selera, nggak apa-apa, kita sampaikan kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Selera-selera tipe-tipe yang kita inginkan nggak apa-apa. Karena gini, Bu Suset Heti ngajarin, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, satu mintalah, dan yang kedua sebutin secara spesifik, nggak apa-apa. Loh bukan, Tuhan sudah tahu apa isi hati kita. Iya nggak apa-apa, tapi sebutin. Nah akhirnya saya sebutin. Nah ini kalau dari saya ya, sekali lagi apa yang ada pada kami, idealisme kami belum tentu sama dengan kalian. Saya minta sama Tuhan gini, Tuhan aku mau laki-laki itu yang penting pendeta. Nggak tahu dalam hati saya pendeta tuh benar-benar ideal banget deh. Ya pasti takut Tuhan dan pendeta, harus bisa main musik, suka anak kecil. Saya suka cowok yang riang-ria. Kalau saya kurang selera sama cowok yang diem gitu. Tapi yang ruame, yang heboh itu saya suka. Terus saya bilang, Tuhan saya minta cowok yang selisihnya usia 8 tahun. Nah dari semua cowok yang deketin saya itu, yang setahun, yang 2 tahun, paling maksimal ada satu cowok umur selisih 5 tahun. Saya nggak anggap gitu. Terus kemudian harus bisa berenang, harus bisa setir mobil, aneh kan? Tapi itu yang saya minta gitu loh. Pada waktu ketemu dia, saya tanya selisih usianya 8 tahun. Satu-satunya cowok yang selisihnya 8 tahun sama saya gitu. Ya ini bisa menjadi salah satu tanda. Walaupun bukan berarti misalnya kita punya 10 syarat, 10-10-nya harus ada. Enggak. Kalaupun enggak berarti itu yang terbaik, tapi kita melihat sebagian besar kok dan hati kita tuh srek, itu yang ada pada dia, itu salah satu tanda. Tidak ada sedikit pun keraguan, tapi kita berdua tuh benar-benar srek. Kalau saya seperti kayak David anak kami itu, kok masih ragu-ragu ya? Masih ragu-ragu ya? Orang tua juga salah satu tandanya orang tua. Termasuk orang tua rohani, kok belum srek ya? Nah, pada waktu Tirsa, kita berdua udah bener-bener seorang tua juga srek luar biasa. Itu yang dari. Oke, terima kasih Pak Roni dan Bu Nancy. Thank you bos ya. Betul, jangan lupa jatuh cinta dulu yang penting. Betul, doakan. Oke. Oke, ini kita ada pertanyaan dari Zoom, karena kita juga ditampilkan lewat Zoom dan YouTube. Ini ada 2 pertanyaan, Pak Roni dan Bu Nancy. Yang pertama, bagaimana kita sebagai anak-anak muda tahu kita sudah siap membangun relasi dengan lawan jenis? Mungkin itu dulu Pak. Saya harus kembali ke Alkitab. Di Alkitab itu dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 18. Tuhan ngomong sama Adam. Ini buat laki-laki. Siapa laki-laki di sini? Laki-laki. Saya ngomong laki-laki dulu karena firman Tuhan pertama datang sama laki-laki. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik seorang laki-laki sendirian, tetapi aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan ayat 15 tadi. Ya laki-laki tolong ya. Pertama, kalau kamu siap untuk masuk dalam pernikahan, gitu ya maksudnya ya, siap mau menikah. Membangun relasi dengan membangun relasi. Ya, buat saya gini. Dengar ya. Yang pertama, pastikan kamu itu hidup di Taman Eden. Eden itu artinya
lingkungan hadirat Tuhan. Pastikan kamu bergaul dengan Tuhan. Itu nomor 1 dulu. Ya. Nomor 2 dikatakan di sini untuk apa? Mengusahakan. Kata mengusahakan itu artinya bekerja. Pastikan kamu sudah kerja. Ya. Kalau kamu belum bekerja, nggak usah pacaran. Berteman biasa aja. Ya, halo. Gak lucu toh, belum punya kerjaan, mau ke rumah cewek, Pak, minta uang ngapain? Mau traktir cewek gue. Malu. Kerja tuh lihat itu. Dan kata mengusahakan dan memelihara. Kata memelihara itu to cultivate. Ya, selain to protect, melindungi, to cultivate. Artinya apa? Dia harus menumbuh kembangkan pasangannya. Ya, jangan pria jangan, cewek-cewek jangan mau kalau ketemu cowok yang gini, kamu enggak boleh ini ya, enggak boleh ini ya, enggak boleh ini ya, enggak boleh ini ya. Loh, ini kok belum apa-apa udah dibatasi, dilarang enggak boleh ini ya. Nah, justru dia harus menumbuh kembangkan, membuat dia jadi semangat pelayanan, membuat dia menemukan karunia-karunianya dan sebagainya. Lalu Allah memberi perintah. Jadi Tuhan berfirman. Cek berikutnya. Dia itu bergaul dengan firman enggak? Halo, laki-laki, sebab pertama kali Tuhan berfirman bukan kepada perempuan tapi laki-laki. Nah, pastikan kamu punya hal-hal seperti itu ya, para pria ya. Tapi jangan lupa loh, punya pekerjaan. Halo, ya, oke. Yang wanita bagaimana, Pak? Wanita disebutkan cuma sedikit kok, penolong, bukan perongrong, bukan penodong, apalagi penggarong. Penolong saja. Nolongin apa? Bukan nolongin ngangkat barang. Nolongin supaya yang kekasihnya itu tentunya hidup di Taman Eden juga. Karena perempuan juga diciptakan di Taman Eden. Punya hubungan yang intim sama Tuhan. Seperti itu. Dan saya percaya kalau ini dikerjakan ya, wanita yang takut Tuhan, pria yang takut Tuhan, saya percaya itu luar biasa. Amin. Terima kasih Pak. Oke, satu pertanyaan lagi dari Zoom. Nah, ini kayaknya ditinggal lagi sayang-sayangnya nih. Cara mengatasi masalah rindu dengan mantan. Lalu apakah boleh kita mendoakan mantan, Pak? Kembalilah kekasih, jangan tinggalkan aku. Ku tak sanggup sendiri tanpamu. Sepi. Kita lihat dulu putusnya ya. Kalau putusnya kan karena kita intim sama Tuhan dan kita melihat dia memang bukan dari Tuhan, tidak sepadan sama kita. Kita melihat putusnya karena hal-hal yang jelas tidak sesuai dengan kriteria firman Tuhan. Gimana cara ngatasin sibuk? Satu, memang orang tuh butuh waktu, nggak bisa dipungkirin dong. Namanya luka itu ya pasti rindu, itu pasti. Cuman gini, sekarang kita cari kesibukan yang benar-benar bisa menyita perhatian kita. Selain mungkin baca firman Tuhan, bikin komunitas. Ya komunitas di mana bisa membangun kamu gitu loh. Di mana komunitas yang bilang gini, pasti kamu lagi ini ya rindu sama itu. Jadi teman-temannya juga tahu bahwa memang kamu nggak sesuai sama dia. Jadi bukan jorok-jorokin tapi mengencourage dia, ayo kita sama-sama. Life must go on, kamu pasti bisa. Gitu ya. Jadi cari kesibukan yang benar-benar bisa menyita kamu, terus kemudian jangan fokusnya ke situ. Karena kalau kamu fokus ke situ menuruti kata hati rindumu, lama-lama kecantol lagi gitu ya. Nah, terus move on. Nah, tapi sekarang kalau kedua memang mendoakan boleh, kalau mendoakan untuk keselamatannya boleh. Ya, mendoakan untuk semua orang boleh lah ya menurut saya ya. Jangan mendoakan supaya jamah hatinya Tuhan, kembalikan padaku lebih layak. Tapi kalau mungkin yang kedua kan putusnya karena mungkin salah paham. Karena gini, kalau kami mendoakan untuk pasangan yang akan menikah, biasanya kami bertanya salah satunya gini, sudah pernah selisih paham belum? Karena apa? Justru kita tahu dengan mereka selisih paham atau berkelahi, how to solve.
solve the problem. Bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya. Kalau ternyata mereka putus karena mereka belum dewasa, belum bisa menyelesaikan masalah, rindu gimana? Kalau memang itu dari Tuhan, pasti ada jalannya kembalilah. Ya. Gitu. Itu sih jawabannya. Cuman seharusnya saya itu ada satu pertanyaan penting buat kita semua. Yang mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Belum, silakan Ibu. Nah, pasti pertanyaan gini, pacaran itu jodoh dari Tuhan atau keputusan kita? Ya. Nah, itu kan yang sering ditanyakan. Ya. Mungkin suami saya jawab dulu. Nah, makanya jangan sampai keliru loh bilang suatu kali nih, ini kita masih ada waktu kan? Boleh, masih ada waktu sedikit. Ada seorang cewek pelayan Tuhan waktu kami masih sama-sama di Surabaya, suatu gereja yang tidak perlu sebutin merek namanya. Suatu kali datang ke Pak Roni. Pak Roni tuh pimpin pujian. Kan kalau orang pimpin pujian berkhotbah tuh di mimbar karismanya luar biasa dong. Terus di mimbar setelah turun dia bilang kepada Pak Roni, "Pak, saya ini selama ini Kak, saya ini berdoa, iya masih kakak ya. Berdoa untuk minta jodoh dari Tuhan. Dan saya ini minta syarat-syarat dari Tuhan, Kak." "Oh iya, bagus dong. Syaratnya apa?" "Yang pertama takut Tuhan." "Bagus, itu rohani." "Yang kedua penuh Roh Kudus dan melayani." "Bagus, itu rohani." "Yang ketiga, Kak, saya minta cowok yang tinggi besar." "Oh iya, bagus, itu kan kriteria kita." "Dan Tuhan sudah jawab saya, Kak." "Oh iya," gitu. Dan jawaban Tuhan adalah kakak lah orangnya. Aksa. Nah ini kalau di mimbar naik, mimbarnya 30-40 cm ya tinggi ya. Nah, kalau turun dari mimbar itu namanya maksa gitu ya. Nah gini loh, kita mesti tahu, jangan sampai nanti kita bilang loh ya, "Aku ini dulu berdoa kamu yang dari Tuhan, lah kok ternyata hidupku kayak gini ya." Gini, kita harus tahu teman-teman, antara jodoh itu keputusan atau dari Tuhan. Yang pertama itu ada ayatnya ketika Ishak dan Ribka. Nah, Abraham menyuruh pegawainya carikan jodoh buat Ishak anaknya, disuruh pulang ke kampung halaman. Kemudian, aduh tiba-tiba lupa, Eliezer. Dia dalam hati ini bilang, "Kalau ada cewek di mana aku berdoa minta minum dan dia bukan hanya memberi minum kepada aku dan memberi kepada unta-untaku juga, berarti itu jodoh dari Tuhan." Datanglah Ribka. Singkat cerita persis sama yang diminta Eliezer. Yang pertama berarti ini memang dari Tuhan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua baca ayat selanjutnya, pada waktu setelah Eliezer nginep, pada waktu Eliezer mau pulang, dia bilang sama orang tuanya Ribka, "Oke, sekarang aku mau pulang. Aku mau bawa Ribka, boleh nggak?" Terus kemudian orang tuanya tanya gini, tanya sendiri sama anaknya. Terus ditanya lah, "Gimana? Kamu mau ikut sama aku menikah sama Ishak?" Dia yang bilang, "Aku mau." Jadi jodoh itu memang Tuhan yang menggait kita, menuntun kita. Kayak contohnya tadi siapa namanya? Frankie ya. Frankie. Kalau kamu ada di GPI Rock Citra Raya ini, itu bukan suatu kebetulan. Memang berarti Tuhan guide kamu, arahkan melayani di sini. Tapi kemudian di sini kamu ketemu cewek A, B, C, D gitu ya. Nah sekarang kamu memutuskan dari mana sesuai firman Tuhan, yang sesuai kriteria. Jadi jodoh itu adalah Tuhan menggait kita, tapi kita yang memutuskan gitu. Ya, wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, Dian, Ya? ini semakin menarik ya. Iya. Tapi sayang kita Waktunya ya, dibatasi Pak. waktu. Kita sih pengennya sampai besok ya. Betul. Cuman Sebenarnya kayaknya masih nggak mau bisa. banyak tanya juga sih. Boleh Iya. nggak satu lagi? Oh boleh. Sekali lagi bonus. Oke. Aku mau tanya Pak, Bu, kan kalau kita pelayanan buat Tuhan kan, tapi kadang-kadang kesibukan kita melayani itu jadi membuat kita kadang-kadang tuh ngerasa nggak intim lagi sama Tuhan. Nah itu gimana Pak? Pertanyaannya melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Kita selalu sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebetulnya melayanilah Tuhan lebih dulu, baru pekerjaannya. Ya. Itu aja bedanya, ya.